Saya akan ajak saudara lihat begini, saudara, sampai kapanpun Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Selama saudara tidak berani pegang ini dan memutuskan gini, percaya itu beresiko nggak? Beresiko. Segala sesuatu di hidup saudara dan saya akan beresiko. Sepulang ini saudara mau makan pedas atau makan enggak, itu akan beresiko. Soalnya sepulang ini saudara mau lakukan lewat apa, mau jalan-jalan dulu atau langsung pulang, akan beresiko. Saudara mencintai itu beresiko, mengampuni itu beresiko. Mencintai bisa jadi akan ada hari di mana saudara tahu-tahu akan dikhianati atau apa. Mengampuni bisa jadi engkau akan ditolak atau engkau akan direndahkan karena engkau memutuskan untuk mengampuni atau merendahkan diri minta ampun. Segala sesuatu di hidup ini beresiko. Kuliah, sekolah, apapun pekerjaan, semuanya beresiko. Termasuk mempercayai firman Tuhan, semuanya beresiko. Tidak ada di dunia ini yang murah, gampang dan semau kita nggak akan pernah ada. Saya akan ajak saudara lihat seperti ini, bahwa sampai selamanya Tuhan Yesus nggak akan pernah berubah. Perkataannya dulu, sekarang, sama lamanya nggak pernah berubah. Saya mungkin akan lanjutkan dikit dari apa yang tadi kita akan tidak tadi bahas. Saudara, Dia Tuhan yang akan merubah banyak hal. Meskipun basic atau dasar dari hidup seseorang itu sudah terlalu mengerikan, akan ada hari di mana setiap kali Tuhan menyampaikan firman, Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Contoh, Yesus tahu Petrus akan mengkhianati Dia, akan menyangkal namanya. Tapi kalau saudara baca Alkitab pernah menulis seperti ini, Petrus, nanti kalau kamu insaf, kalau kamu sudah insaf, kuatkanlah hati saudara-saudaramu. Artinya Tuhan tahu nggak Petrus akan jatuh? Pertanyaan kedua, artinya Tuhan tahu nggak Petrus pasti bangkit? Tahu nggak? Tahu. Kalahmu di mana, nanti kamu menang seperti apa, Tuhan tahu. Tuhan langsung to the point, ke titik di mana engkau akan menang. Tuhan nggak akan bahas yang ini. Perkara Gideon, saudara tahu hari itu orang Israel luar biasa dibully, diteror oleh Amalek, Edom, Aram atau orang-orang sekitar yang datang merampok mereka. Sehingga Gideon harus sembunyi, mengirik di tempat persembunyian. Kenapa? Takut. Dan hari itu Tuhan langsung to the point ngomong ke Gideon, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Dan jawaban Gideon adalah, Tuhan, kalau memang aku seperti yang kau katakan itu, ini gak kejadi. Betul? Betul? Kalau saudara sebut, "Hai engkau orang yang diurapi, hai engkau orang yang diberkati Tuhan," saudara mungkin mulut saudara dan saya akan berkata amin, tapi di dalam hati kita ada yang kenapa tadi berkata please agree, please setuju dengan Tuhan. Waktu kamu ngangkat tangan berkata todah tadi, please setujulah dengan Tuhan. Karena seringkali di hati terdalam orang akan berkata, Tuhan, kalau memang benar seperti yang kau katakan, seperti yang semua diprofetikin, ini semua gak akan terjadi di hidupku. Hari itu Tuhan langsung straight, langsung lurus to the point ke hatinya, ke siapa Gideon yang sebenarnya. Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Meskipun kepahlawanan itu sedang bersembunyi, tapi itu tidak menutupi siapa diri Gideon sebenarnya. Kamu pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan bicara ke sisi dirimu dari awal siapa dirimu diciptakan. Kalau engkau penyembah Allah yang Maha Kudus di ruang Maha Kudus, itulah engkau. Kalau engkau orang yang dipakai Tuhan untuk menentukan nasib dunia lewat doa puasa, kalau engkau ditentukan memang dipakai Tuhan di bisnis, usaha, kerjaan, di mana kerjaanmu akan menolong hidup banyak orang, engkau diberkati Tuhan dari situ, itu adalah dirimu yang sesungguhnya. Dan Tuhan tidak akan bahas yang waktu engkau sembunyilah mengirik gandum di kebun anggur. Itu aneh, saudara. Tuhan tahu akan ada hari di mana kamu akan teriak-teriak kesepian sendirian dan marah seperti Petrus dan lari setelah nyangkal Yesus. Tapi yang Tuhan lihat di ujung, orang ini akan balik.
Dan sekali dia khotbah 3.000 orang selamat, sekali dia khotbah 3.000 orang terima Yesus, dibaptis, 3.000 orang dipenuhi Roh Kudus. Itu yang Tuhan lihat. Sekarang bisa gak lihat siapa dirimu di hadapan Tuhan? Hari ini saya gak lama-lama saya akan ajak saudara lihat ke satu area, satu daerah yang menurut saya ini mengerikan. Tapi saya pengen saudara lihat di ujungnya. Sampai kapanpun peganglah firman, karena ujungnya akan jadi seperti yang dia katakan tentang saudara dan saya. Waktu dia berkata bahwa perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia, dia sangat serius. Firman itu gak akan balik lapor ke hadapan Tuhan sebelum dia mengerjakan di hidup saudara dan saya, keluargamu, keluarga kita dan bangsa kita. Firman itu gak akan balik ke Tuhan sebelum yang dia kerjakan berhasil. Kecuali saudara gini contoh aja gini, Petrus dan Yudas lakukan kesalahan yang sama. Yang membuat firman itu batal adalah waktu Yudas memutuskan bunuh diri. Dosanya sama. Dosanya sama. Yang membedakan kita dengan banyak orang itu apa sih? Dirimu dengan sebelah kiri kananmu, atau orang yang sudah berhasil yang saudara lihat, orang ini jadi patokan saya berhasil dan menang nih, saya pengen seperti orang ini. Yang membedakan apa sih? Nggak ada, dosanya sama. Daud sama Saul itu dosanya sama. Yang membedakan adalah yang satu memutuskan balik. Dia telan semua ego, semua sombong, semua marah, kebenaran diri sendiri, ketakutan. Itu dia telan, dimakan habis, dan dia pilih balik ke Tuhan. Ini yang Tuhan lihat dari hidup saudara dan saya. Ada satu kejadian yang waktu saya baca sebenarnya mengerikan juga. Saya agak loncat-loncat ya, sebenarnya kejadian 14. Ada satu momen itu zaman dimana Abram berperang. Ini Abram itu ingin menolong Lot. Saudara tahu hari itu kesalahan Lot adalah dia lihat apa yang menurut matanya bagus, apa yang menurut matanya, hitungannya, takarannya, timbangannya ini bagus, Lemah Yordan nih. Saya tahu di sini ada sangat banyak anak muda yang saya belajar ini di hidup saya. Seringkali waktu kamu milih karena timbanganmu bagus. Saya menurut hitungan saya ini bagus. Menurut timbangan saya ini bagus. Menurut takaran saya, menurut yang mata saya lihat, feeling saya ini bagus nih. Dan itu yang membuat Lot kehilangan semuanya. Dia lupa bahwa semua yang baik di hidupnya adalah waktu, karena masalahnya adalah karena dia nempel dengan Abram. Dan Abram ini nempel dengan Tuhan. Selama saudara dan saya nempel dengan pribadi yang Tuhan taruh di hidupmu, dengan tudungmu, dengan gereja saudara, tempat di mana saudara melayani, di hidup, diberkati dan hidup dan makan di situ, nempel lah. Karena ada orang-orang yang di atasmu, mereka sedang nempel, terikat dengan Tuhan. Oke. Ini peperangan antara Abram dengan raja-raja di timur. Ayat 1 surah lihat semuanya itu nama raja-rajanya dan dari daerah mana. Ayat 3 ini yang saya pengen ajak saudara lihat. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Lembah Sidim atau Laut Asin. Saya langsung ketemu Kedorlaomer, perang, dan tahun ke-13 mereka memberontak. Tahun ke-14 datangnya Kedorlaomer serta raja-raja bersama-sama dengan dia. Perang, ketemu Amalek. Dan ayat 8, lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora. Perhatikan itu, raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Sekali lagi ada kata lembah, ada nama lembah Sidim.
9 melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Goyim, Amrafel, Raja Siner, Arioch, Raja Eleazar. 4 raja lawan 5. Ayat 10 sekali lagi ada satu nama yang muncul lagi di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur apa? Sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora serta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Saya mau ajak saudara lihat kata lembah Sidim. Perhatikan sini, semua nama orang, nama tempat, nama gunung, lembah, laut, nama apapun di Alkitab, semuanya ada artinya. Itu tempat-tempat yang Tuhan ingin saudara dan saya belajar. Kata Sidim itu adalah tempat di mana isinya sumur aspal hitam. Sumur aspal, sumur ter atau aspal. Kata Sidim itu artinya adalah the valley of demon, lembah dari semua roh jahat, setan, lembah setan lah disebutnya, demon. Itu lembah disebut lembah setan, valley of demon. Pasti ada alasannya kenapa disebut lembah setan. Juga disebut home of wild beast, rumah dari semua binatang yang mengerikan, binatang buas, binatang jahat, binatang yang perkasa, yang mengerikan, yang bisa membunuh dan sangat buas. Kata Sidim itu juga artinya berbatu. Nah, ini yang saya mau ajak saudara lihat begini. Lembah Sidim itu sejarah mencatat bahwa lembah Sidim waktu dia masih penuh sumur dan penuh sumur aspal. Saudara tahu itu aspal, semua itu adalah bahan buat bangun jalanan. Sejarah mencatat lembah Sidim itu akhirnya lembah Sidim itu Sodom dan Gomora, tempat Lot pilih untuk tinggal. Sejarah mencatat, di Alkitab juga mencatat bahwa hari itu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dan semua lembah dan sumur aspal itu dihujani api dan belerang. Oke? Tahu? Semua tahu kisahnya. Dan karena peristiwa hujan api dan belerang itu, semua sumur, semua lembah, semua sumur aspal itu hari itu berubah menjadi laut asin atau laut mati sekarang. Laut mati atau laut asin sekarang itu adalah tempat paling mematikan hari ini di seluruh bumi, karena itu danau atau laut yang di dataran paling rendah di muka bumi, di seluruh bumi. Saudara tahu artinya tinggi dan rendah. Kalau ini ada di dataran paling rendah, pasti disebut di area di dalam kehidupan titik paling rendah, paling mematikan. Tidak ada kehidupan sampai hari ini di lembah Sidim. Tidak ada kehidupan hari ini di laut mati atau laut asin. Yang ada cuma mineral. Kalau saudara nanti ke Israel, siapa yang mau ke Israel? Oke, kita nanti ke Israel sama-sama. Kalau kalian nggak percaya, nanti sama-sama nyoba ke laut asin, berenanglah. Karena kadar garamnya terlalu rapat, berkali-kali lipat dibanding laut yang lainnya di seluruh dunia. Itu membuat saudara nggak bisa tenggelam. Kalau nggak percaya, nantilah kita ke sana. Oke? Nah gitu dong saudara. Yang ini saudara nggak percaya nggak apa-apa. Yang lain percayalah. Pak, saya nggak percaya kalau saya belum saya. Nanti kita kesana sama-sama. Cobalah. Cuman saudara mungkin nggak bisa jalan di atas air, tapi bisalah, percaya dalam nama nanti kita jalan sama-sama di atas air. Ini lembah karena saking matinya. Iblis akan membawa kematian. Nggak ada yang lain. Iblis akan tarik seseorang ke titik paling rendah di hidupmu, terus menerus nggak bisa keluar. Sudah namanya the Valley of Demon, home of the wild beast, rumah dari semua binatang-binatang liar dan buas
Yang artinya memang di daerah itu banyak binatang buas. Orang-orang buas. Saudara tahu lah masalahnya Sodom dan Gomora itu apa. Dan karena peristiwa hujan api dan belerang itu mengubah lembah Sidim menjadi laut asin yang hari ini ya mati juga. Meskipun karena teknologi orang Israel bisa mengambil mineral yang terbaik dari situ. Tempatnya gak enak, panas. Tiap kali saya ke sana saya akan sembunyi. Ada satu tempat, ada satu kafe, ada toko di situ cuma makan es krim. Sementara semua orang akan berenang, main lumpur. Lumpurnya bagus saudara. Soal masuk sebagai orang timur atau orang Batak yang gelap-gelap, keluar-keluar sudah jadi orang Korea. Putih, bagus. Karena itu bagus, karena mineralnya sangat bagus. Nanti kesana lah sama-sama. Dan ini yang terjadi. Saya ingin saudara mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dan punya dampak sampai kekekalan. Saya pengen ajak saudara lihat apa yang Tuhan lihat. Oke? Mari buka di Yeskiel 47. Terakhir Yeskiel 47 ayat 8 sampai 9. Dimulai dari lembah Sidim, the valley of demon. Di sesi kedua hari ini kita sedang melihat laut asin yang juga nggak ada ikan dan kehidupan di sana. Ini yang firman Tuhan katakan. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di apa? Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan ikan-ikan akan menjadi sangat. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kok kan baca di ayat-ayat atasnya itu sungai apa? Itu sungai yang mengalir dari bait suci. Sungai yang mengalir dari hadirat Tuhan. Kenapa sih kita selalu diajak masuk hadirat Tuhan? Karena kita butuh lembah Sidim dan laut mati ini berubah jadi sungai kehidupan. Dialiri oleh sungai mengalir dari bawah tahta kasih karunia, oleh sungai mengalir dari bait suci. Ini firman. Pegang yang ini. Setiap kali saudara lewati apapun, saudara berkata kepada Tuhan, berkatalah kepada iblis, akan ada hari sungai ini ngalir keluar. Dan setiap kali aku direndam di hadirat Tuhan, setiap kali aku dibawa bersentuhan dengan Allah yang Maha Kudus, itu akan mengubah lembah Sidim dan laut mati ini, tempat di mana ada Sodom dan Gomora di hidupku, akan berubah jadi tempat yang penuh mata air, yang penuh kehidupan. Kenapa? Karena dialiri oleh sungai yang mengalir dari bawah tahta kasih karunia dari bait suci. Saya minta saudara tutup mata saudara sebentar.